Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fahruzaman. Sejak tahun 2020, saya ditugaskan sebagai dosen di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin pada program studi Teknologi Sains Data. Di tahun yang sama, saya telah menyelesaikan program Pekerti dan tahun 2022 saya juga telah menyelesaikan program Applied Approach, yaitu pelatihan lanjutan yang memperkuat kemampuan merancang aktivitas pembelajaran berbasis student-centered active learning. Dalam kapasitas tersebut, saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah Algoritma Pemrograman 1, yaitu sebuah mata kuliah dasar yang terdiri dari 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah tersebut dibagi menjadi 14 pertemuan sesi teori dan 14 pertemuan sesi praktikum, serta ada evaluasi berkala berupa kuis, responsi mingguan, UTS, dan UAS. Mata kuliah ini dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah yang mana mahasiswa mampu menganalisis masalah dan mengimplementasikan solusi pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Di pertemuan ini, saya akan membahas tipe data string, sebuah topik fundamental dalam pemrograman bahasa Python. Karena pengelolaan teks adalah merupakan pengelolaan data yang berbeda dari data numerik. Setelah mahasiswa menguasai fungsi dasar pengelolaan string, seperti slicing, concatenation, dan metode string lainnya, kemampuan ini akan menjadi fondasi penting terutama bagi mahasiswa yang nantinya akan menekuni bidang natural language processing. Untuk menjaga keterlibatan dan pemahaman materi, setiap akhir pertemuan, nanti saya akan memberikan sedikit soal latihan yang dapat diselesaikan oleh mahasiswa dalam waktu 10 menit. Soal tersebut akan saya bagikan secara acak ke dalam kelompok, ke dalam semua kelompok, dan mahasiswa yang terpilih melalui pemilihan secara acak akan mempresentasikan jawaban mereka. Mahasiswa juga akan diberikan kesempatan berdiskusi dengan teman sebayanya untuk menjamin pemahaman yang menyeluruh dalam materi tersebut. Selanjutnya, setelah latihan tersebut selesai, kami akan membahas seluruh jawaban dari soal yang telah diberikan sehingga kelas bisa memahami. Penilaian mata kuliah ini nanti terdiri dari 4 tugas yang akan dibagi menjadi tugas mingguan dan juga tugas besar. UTS 25%, UAS 25%, kuis 15%, dan ada nilai keaktifan dalam diskusi sebesar 10%. Dengan latar belakang pelatihan pekerti dan AA, serta pengelolaan kelas nanti berbasis active learning, saya memastikan proses pembelajaran algoritma pemrograman 1 tidak hanya menghasilkan kemampuan teknis, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang partisipatif dan suportif. Berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya Muhammad Nur Fahruzaman sebagai dosen di Algoritma Pemrograman 1 akan menjelaskan materi tentang pemrosesan data string. Yang mana data ini akan menjadi tipe data yang sangat penting juga ketika kalian nanti akan berfokus di khususnya bidang natural language processing. Dan hari ini kita akan mencoba untuk belajar di pemrosesan data string dalam bahasa pemrograman Python. Jadi outline-nya sebenarnya singkat, cuma ada 2, apa itu data Python string, dan juga nanti apa itu ada metode-metode yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman Python di khusus untuk mengelola data string. Dan nanti di akhir materi akan saya berikan beberapa soal singkat untuk kita berlatih bersama, dan nanti di akhir kita bisa bahas bersama. Nah, yang pertama ada eh, tipe data string. Sebelum saya mulai untuk menjelaskan materi, mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab. Ya, kira-kira data string itu apa sih? Boleh raise hands, nanti eh, bisa unmute. Monggo, silakan. Oke, silakan untuk Mas Fazil. Oke. Eh, Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Eh, Kalau menurut saya, tipe data string itu tipe data yang berbentuk karakter, mau itu dia dari huruf abjad maupun angka, tapi ciri khasnya yaitu menggunakan tanda kutip, Pak.
Itu yang membedakannya dari tipe data lain. Oke, jadi tipe data string merupakan tipe data yang diproses apa tadi Mas dengan teks gitu ya, dan menggunakan ciri khasnya menggunakan tanda petik untuk membedakannya dengan yang lain gitu. Jadi tepat sekali ya untuk jawabannya. Jadi sebenarnya string itu kalau bisa kita bilang adalah sequence of character. Isinya tidak selalu teks, bisa juga berisi angka. Tapi ketika dia berada di dalam apitan kedua quotes gitu ya, kedua tanda petik, maka dia akan diproses sebagai teks, bukan sebagai angka lagi. Apa bedanya pemrosesan teks dengan pemrosesan angka? Itu nanti akan kita pelajari di slide berikutnya, gitu ya. Jadi kalau kita mau mengassign sebuah tipe data string di dalam bahasa pemrograman Python, karena bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang dinamis, maka kita tidak perlu mendefinisikan variabel tersebut variabel apa. Kita hanya perlu mengassign isi dari data tersebut ke dalam setiap satu variabel, dan nanti variabelnya akan berubah sendiri gitu, secara dinamis mengikuti isi dari value yang diisikan ke dalam variabel tersebut. Jadi misalkan di sini ada contoh A sama dengan tanda petik pemrograman Python, maka A merupakan variabel string, dan karena isinya adalah merupakan variabel yang ditandai sebagai string gitu ya. Dan kita juga bisa menggunakan apakah itu single quotes tanda petik satu, tanda petik dua, double quotes maupun triple quotes. Ya. Asal kita harus konsisten dalam menggunakan eh, tanda tersebut. Jadi misalkan di A di sini kita lihat bahwa tanda petiknya dua, maka kita harus tutup dengan tanda petik dua juga. Kalau untuk yang B, karena dia pakai tanda petik satu, maka dia harus tutup pakai tanda petik satu juga. Gitu ya. Nah, untuk mendisplaynya, untuk mengeluarkannya dalam terminal, kita bisa menggunakan perintah print seperti biasa. Ini juga bisa kita gunakan untuk data numerik dan juga data lainnya. Jadi print ini gunanya adalah kita mendisplay apa isi dari sebuah variabel. Dan kita juga bisa langsung nulis isi dari variabel tersebut atau isi dari string tersebut dalam fungsi print. Misalkan kita gunakan di sini, kita pakai quotes dalam isi print, maka kita bisa punya tulisan, misalkan ini there are many stars. Di sini kita bisa lihat bahwa isi dari string there are many stars akan di-display dalam terminal. Terus gimana caranya kalau kita mau mendisplay double quotes dalam string? Padahal string itu ditandai dengan double quotes. Kita bisa pakai namanya escape characters yaitu backslash yang ada di sini. Di mana backslash ini dituliskan sebelum tanda petik gitu ya, sehingga dia tidak dianggap menjadi penutup string oleh bahasa Python-nya. Itu. Jadi contohnya di sini print he said which one is your favorite gitu ya. Which one is your favorite-nya ingin ditampilkan tanda petiknya yang ada di sini. Maka sebelum tanda petik yang akan ditampilkan harus diberikan namanya escape character yang di Python ditandai dengan backslash. Nah, untuk mengetahui panjang string ada namanya fungsi len. Ya, jadi ada metode len yang dia tujuannya adalah menghitung jumlah karakter dalam string. Gitu ya. Jadi white space-nya atau spasinya itu juga pasti dihitung oleh stringnya. Contohnya misalkan di sini ada S1, S2, S3 di sini. S1 isinya eagle, kalau kita hitung jumlah karakter di dalam string eagle, maka karakternya berjumlah 5. Di bawahnya ada new line, ya backslash n atau enter kalau kita lihat di Microsoft Word gitu ya. Itu juga dihitung satu karakter. Jadi ada equals backslash n artinya backslash new line, maka dia dihitung satu karakter. Yang di bawah ada dua spasi di sini, maka dua spasinya tadi meskipun itu bukan bukan teks ya kita nggak bisa baca, dia dianggap satu karakter dalam bahasa program Python, maka stringnya berjumlah 7 di sini. Jadi kalau kita ngomongin string, length-nya atau indeksnya nanti itu juga menghitung yang namanya white space maupun new line. Nah, kenapa kok Python strings itu kita bisa bilang sequence of character? Karena sebenarnya strings itu di Python adalah sebuah array juga, dia sebuah list, ya, atau sebuah sequence tadi, sebuah urutan, sebuah deret. Dan Python itu tidak punya data type berupa karakter, karena satu karakter itu adalah string dengan panjang satu. Kalau di bahasa pemrograman lain ada tipe data char yang dia dianggap satu karakter, single karakter.
Ya. Jadi kalau kita ngomongin strings itu adalah array, maka dia adalah sebuah urutan, sebuah deret, di mana isinya adalah setiap bytes yang merepresentasikan karakter di encoding Unicode. Nah, contohnya misalkan di Hello World di sini. Hello World ini merupakan sequence, merupakan urutan karakter H, E, L, L, O, koma, spasi, W, O, R, L, D, tanda seru. Yang mana setiap karakter tadi pasti punya encoding ya, punya punya kode numerik dari karakter Unicode. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya juga teks itu akan diproses menjadi sebuah angka juga dalam dalam komputer. Dia tidak komputer itu hanya merepresentasikan angka menjadi teks sehingga kita bisa baca lebih mudah. Ya. Untuk mengaksesnya pun karena dia adalah sebuah deret, jadi kita juga bisa mengakses menggunakan indeks seperti di list lainnya. Misalkan seperti ini. A sama dengan hello world. Kalau kita print A1, maka dia akan mengeprint indeks nomor satu, yaitu E. Karena indeks itu selalu dimulai dari nol. Dan akhirnya Python string gitu ya, itu juga bisa di loop. Kita bisa ngeprint setiap sequence-nya karena loop itu merupakan syaratnya adalah salah satunya adalah iterables. Ya, karena Python strings itu juga array dan dia iterables, maka kita juga bisa print setiap karakternya. Makanya di sini kita bisa lihat for x atau for setiap elemen di dalam string banana, kita print di setiap loopnya. Maka dia akan keluar menjadi B, keluar lagi menjadi A, dan seterusnya sampai habis stringnya. Gitu ya. Jadi eh, enaknya string sebenarnya salah satu benefit dari penggunaan string sebagai eh, sequence of characters adalah kita bisa memproses setiap elemennya secara berurutan. Nah, di Python string kita juga bisa melakukan yang namanya slicing atau kita mengambil beberapa karakter atau beberapa urutan karakter atau bagian dari karakter tersebut menggunakan sintaks slice. Yang mana sintaks slice ini kita gunakan start index sama end index dipisah dengan kolon atau titik dua untuk mengembalikan part dari string tersebut atau bagian dari string tersebut. Misalkan di sini hello world di sini. Kita mau mengambil bagian indeks yang mulai dari 2 hingga indeks yang berakhir 5. Gimana cara ngitungnya LLO? Kita bisa lihat di setiap partisi HELLO-nya ini tadi. Jadi kita bisa bayangkan bahwa di em, apa namanya di string tersebut itu ada semacam pagar gitu ya. Ada semacam pemisah, pagar pemisah. Jadi sebelumnya H ini ada pagernya, setelah H ini ada pagernya, setelah E ada pagernya, dan seterusnya sampai akhir dari tanda seru di sini. Nah, pagar itu kita anggap sebagai starting index. Nah, karena kita mulai dari starting index nomor 2 gitu ya, maka kita tinggal hitung pagarnya di nomor berapa. Kalau kita mau ngambil LLO misalkan. Kita hitung 0, misalkan sebelum E itu 1, sebelum L itu adalah 2. Berarti kita start dari pagar di nomor 2. Sampai mana pagernya? Sampai selesai di nomor 5. Kita tinggal hitung lagi. Pagar ketiga di sebelum L yang kedua, pagar keempat di sebelum O, dan pagar kelima setelah O. Maka yang kita ambil adalah slice ya. Potongan dari pagar 2 sampai pagar 5. Yang mana isinya adalah LLO. Ya, jadi eh, slicing itu kita tentukan indeks awal dan indeks akhirnya. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau nge-slice dari awal sampai akhir atau dari akhir sampai awal, maka kita tinggal kosongin aja di slicing sintaksnya. Contohnya misalkan yang di nomor 2 ini, B hello world, misalkan kita mau menuliskan mulai dari indeks 2 sampai selesai, berarti 2.2, 2 kolon kosong. Kosong artinya sampai N. Nah, sama juga dengan yang di bawahnya. Kita mau ambil dari awal, ya start indeksnya adalah dari awal, alo kosong, sampai indeks kelima misalkan. Nah, di sini indeks kelima adalah di setelah O, berarti dia hanya keluar hello-nya aja. Gitu ya. Kalau kita masih kesulitan, gimana sih cara bayanginnya pagar-pagarnya indeks tadi dalam sebuah string? Kita bayangkan sesuatu yang mudah, yaitu mungkin kita pernah tahu. eh, Namanya coklat Toblerone.
Ya, ada yang pernah makan coklat Toblerone ya? Di coklat Toblerone ini setiap setiap segitiganya ini dia melambangkan satu huruf, satu karakter. Jadi nanti tulisannya di sini dari awal ke belakang itu Toblerone gitu ya, Toblerone gitu kan. Nah, kita tinggal bayangin aja coklat Toblerone itu. Kalau mau kita ambil TOB-nya aja, kita lihat itu indeksnya dari mana sih TOB itu? Dari mana sih? Misalkan di awal ini karena kita tahu di awal ini 0, berarti ini yang ini ada T, kita potong gitu ya. Terus berarti sampai yang mana? Oh, 0, 1, 2, 3. Berarti kita tulisnya kalau TOB adalah print ya. Print A, buka list atau buka apa namanya square brackets 0 atau kosong titik 2 3 karena dia berhentinya di gap yang ketiga. Jadi kita bayanginnya pagernya adalah gap dari setiap karakter ini. Setiap karakter ini adalah gap dari setiap apa namanya tadi string indeksnya. Jadi kalau kita mau ngomongin slicing, gimana cara kita men-slicing sebuah sebuah string, kita bayanginnya coklat Toblerone aja karena jauh lebih mudah daripada kita membayangkan langsung di stringnya gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Nah, di string itu juga bisa kita modifikasi case-nya atau capital capital letternya. Di sini ada namanya upper method sama ada namanya lower method. Di mana upper method itu mengubah seluruh string menjadi uppercase, menjadi huruf besar, dan lower method mengubah seluruh string menjadi lower case atau huruf kecil. Kenapa sih kok modify string upper sama lower ini berguna? Karena pada dasarnya huruf besar sama huruf kecil, kalau di representasi Unicode itu punya kode yang berbeda. Jadi resikonya apa? Resikonya hello dengan capital letter itu akan dianggap artinya berbeda dengan hello dengan semua huruf kecil. Karena secara representasi code di dalam Python-nya itu dianggap berbeda. Nah, ini nanti penting dalam salah satu proses di NLP namanya case folding. Dimana kalau kita mau memproses semua teks gitu ya, supaya teksnya itu bisa seragam, salah satu cara penyeragamnya adalah case folding atau menyeragamkan seluruh huruf besar atau huruf kecil yang ada dalam sebuah teks gitu, dalam sebuah korpus. Gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa eh, Hello World ini disederhanakan menjadi kecil semua, misalkan jadi Hello World. Jadi ketika dia ditulis lagi, misalkan nanti di bagian teks yang lain, Hello World itu dianggap sama, bukan dianggap sebagai suatu teks yang berbeda oleh si Python-nya itu. Ya, jadi ini salah satu metode apa namanya upper sama lower atau case folding method. Saya lanjutkan di Python string method. Nah, di Python string method ini ada hal yang unik juga yang dia tidak bisa disamakan dengan numerik. Contohnya adalah concatenations atau menggunakan operator matematik di data string. Nah, kalau seperti ini misalkan ada A, B, C. A sama dengan hello, B sama dengan world, C sama dengan A plus B. Maka kalau di print isinya C adalah hello digabung sama world. Kenapa kok nggak ada spasi? Karena kita tidak menentukan ada spasi. Jadi dia sesimpel menggabung dua elemen tadi menjadi satu di concatenations. Jadi dipakai tambah gitu. Nah, ini yang perlu hati-hati misalkan. Kenapa kok perlu hati-hati? Misalkan kita nggak sengaja menaruh nomor gitu ya di dalam sebuah string. Kita nggak tahu kalau variabel tersebut adalah tipe datanya string. Terus kita melakukan operasi matematika. Misalkan isinya A ini 12, isinya B ini 12 misalkan. Terus kita tambah A string 12 ditambah B string 12. Hasilnya nggak bisa 24. Hasilnya pasti dia 1212. Kenapa seperti itu? Karena yang kita masukkan, yang kita operasikan itu adalah tipe data string, bukan tipe data numerik. Gitu ya. Jadi ini perlu hati-hati. Kita perlu selalu cek apa isi dari variabel yang kita buat gitu. Nah, ada juga string format. Gimana caranya kita mengkombinasikan string dan angka, tapi kita maunya memisahkan itu semua. Gitu. Jadi angkanya tetap angka numerik,
terus stringnya mau tetap string, kita bisa pakai string formatting. Caranya apa? Kita pakai placeholder dengan curly brackets yang ada di sini. Kita masukkan aja curly bracketsnya, maka age yang ada di sini di dalam variabel age kita bisa ubah kapanpun. Sehingga teks yang ada di dalam sini bisa dinamis. Misalkan di sini print txt format age karena age-nya sudah dimasukkan dalam sebuah variabel, maka dia akan masuk ke placeholder yang pertama. Gimana kalau nanti placeholdernya ada dua ya? Kita tinggal urutkan aja. Format yang mau kita isikan di placeholdernya seperti apa. Misalkan yang pertama age, yang kedua misalkan alamat gitu, kita juga bisa pakai placeholder yang kedua. Kita tinggal tuliskan placeholder tersebut di dalam stringnya. Ya, contohnya di sini my name is Anna and I am 20. Karena age-nya di sini menjadi 20 di sini. Ya, ini string formatting. Tujuannya apa? Supaya sebenarnya untuk faktorisasi aja, untuk memisahkan apa namanya variabel ke teks yang menjadi placeholder. Kenapa? Karena nanti bisa jadi age-nya berubah terus sesuai dengan hasil operasi variabel yang lain misalkan. Dan kita tidak perlu mengubah teksnya secara keseluruhan karena semuanya sudah diganti variabel, diganti placeholders. Oke, apakah terlihat ya? Oke, kita bisa coba tadi Terlihat, fungsi Pak. stuttering. Oke, fungsi stuttering. Jadi di sini kita bisa apa namanya buat fungsinya. Nanti kalian tinggal mengisikan. Oke, oke mungkin mungkin kalau nggak pakai Wheel of Names ada yang mau mencoba langsung. Kita bisa tulis bareng-bareng di sini. Oke, untuk misalkan fungsi di sini ya, fungsi di sini. Apa sih yang kita butuhkan ketika kata itu sudah diinputkan, misalkan di sini? Yang pertama kita harus simpan di mana katanya? Di Kita variabel, harus Pak. apain? Kenapa Mas, Mas Rian? Kata yang diinputkan itu disimpan di variabel dulu. Oke, kita simpan di variabel misalkan hasil gitu ya. Hasil Ya, sama dengan kata misalkan. ya. Ya. Terus Terus habis itu diapain nih? Di slicing, di misalkan di slicing, slicing pertama, di slicing eh, di titik dua terus dua. titik dua, dua. Nah, Ya kenapa gitu. titik Titik dua? Karena dari awal sampai ke ya, karakter ke dua gitu ya. dua, Sampai betul. pagar kedua. Oke, ini Mm-mm. slide satu. Sudah, terus? Terus habis itu hasil katanya bikin variabel baru Oke, buat menggabungkan hasil katanya gitu, Pak. oke, Jadi kan gabungan. ada kayak titik-titiknya gitu ya gabungan gitu. Oke, berarti yang Masukkan gabungan slicing. pertamanya apa? Slide satu. Ya, slide satu, terus ditambahkan Hmm, tambah. dengan titik-titik tiga tadi, Oke, terus ditambahkan juga slice lagi, slide lagi. tambahkan titik dua, titik-titik lagi juga, Tambahkan titik-titik lagi. terus dimasukkan kata yang diinputkan tadi, yaitu hasilnya tadi, Itu ditambahkan hasil hasil. tadi. Nah, begitu. Oke, Terus habis terus? itu di return gabungan tadi. Oh, tanda tanda tanyanya juga ya. Oh, tanda tanya, iya benar. Oke, berarti ini sudah menjadi gabungan yang ada di sini. Mm-mm. Terus di return. Situ di return ya, Oke, kita gabungannya. coba. Oke, makasih Mas Rian. Kita coba ya di sini. Misalkan di sini ada fungsi starter namanya. Di mana fungsi itu kita mau print kan fungsinya. Kita mau print hasil dari starternya. Kata yang kita pakai misalkan contohnya adalah algoritma. Karena dia mintanya string, kita harus isi string.
isi dari starternya. Jadi harusnya nanti kan expected outputnya adalah seperti ini ya, al titik 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 al titik 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 algoritma. Ini ya untuk expected outcome-nya. Nah, kita lihat apakah outcome-nya benar atau enggak. Kita bisa perhatikan di terminal yang di bawah ini, di run. Nah, ternyata hasilnya benar seperti ini. Al titik 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 al titik titik algoritma. Dan sesuai dengan apa yang kita mau di soal tadi. Nah, gimana sih tapi penjelasannya kita kan nggak tahu. Prosesnya di sini tadi itu kayak gimana. Kita sebenarnya bisa pakai namanya breakpoint untuk melihat. Kita coba breakpoint di sini dan kita coba debug untuk melihat step by step-nya. Oke, masih loading sedikit. Nah, di sini ada kata yang masuk ya, yaitu kata algoritma. Sudah kelihatan bahwa fungsi starter ini sudah memakan ya istilahnya, atau dia menerima lah ya, menerima kata algoritma. Jadi di sini kita bisa lihat lokal variabel kata yang ada di sini itu ada isinya adalah algoritma. Kita next aja di sini. Kita step over. Nah, kata di sini juga sama kata algoritma, tapi kita belum tahu slash ini melakukan apa ke dalam kata, ya kan? Kita step over lagi, kita lihat di local variable di sini berubah menjadi apa. Di sini kelihatan ada slice 1 ternyata sudah benar. Yang kita mau adalah kita ambil dua karakter terdepan atau dengan slicing yang seperti ini. Kata kosong menandakan awal titik 2 sampai di mana duanya adalah indeks kedua. Ya, berarti slice 1 sudah benar al. Kita tinggal lihat gabungannya ini benar nggak sih? Karena kita tadi sudah tahu ada ada string concatenations, maka kita juga bisa lihat, oh ada al di sini, pasti al, ditambahkan titik-titik-titik berupa string, ditambahkan al lagi, ditambahkan titik-titik lagi, ditambahkan total hasilnya, yaitu kata algoritma, ditambahkan tanda tanya. Ya, jadi sesimpel itu kita bisa punya gabungan di sini yang hasilnya ternyata kalau kita lihat, nah, sudah sesuai dengan output yang kita mau. Dan kata yang ada di dalam starter ini sudah universal hasilnya. Ya, kita udah nggak perlu lagi eh, mengubah fungsi yang ada di dalam sini untuk untuk menyesuaikan kata yang lain karena sudah sama semua. Itu ya. Oke, eh, mungkin sampai situ aja untuk materi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, saya kira sudah cukup untuk materi hari ini. Terima kasih untuk interaksinya dan terima kasih untuk partisipasinya dalam kelas ini. Kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang telah saya lakukan. Tadi kita sudah membahas tentang materi string di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam membantu para mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memahami konsep secara mendalam, serta menerapkannya di kehidupan akademik dan profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.